Soal yang pertama, pertanyaannya, bagaimana cara Anda menanggapi eksistensi ajaran-ajaran agama lain yang berbeda dengan agama Anda? Jawabannya, saya mengakui dan menghargai eksistensi semua agama sebagai bagian dari kekayaan budaya dan spiritual manusia. Perbedaan keyakinan merupakan hal yang wajar dan bahkan memperkaya kehidupan bermasyarakat. Saya percaya setiap agama memiliki nilai-nilai luhur dan ajaran kebaikannya masing-masing. Saya tidak akan menghakimi atau merendahkan ajaran agama lain, justru saya berupaya untuk memahami dan belajar dari nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk menciptakan permusuhan, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan memperkuat persatuan. Soal yang kedua, pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang kelompok atau individu yang menyebarkan ajaran ekstremis dan intoleran? Jawabannya, saya tidak akan mendukung segala bentuk ajaran ekstremis dan intoleran yang mengatasnamakan agama. Ajaran-ajaran tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama yang sesungguhnya yang menekankan kasih sayang, kedamaian, dan toleransi. Saya percaya bahwa tindakan kekerasan dan diskriminasi atas nama agama adalah bentuk penyimpangan yang harus dilawan. Upaya kontra radikalisasi dan pendidikan keagamaan yang moderat sangat penting untuk mencegah penyebaran paham-paham ekstremis dan intoleran. Kita perlu bersama-sama melawan narasi-narasi kebencian dan membangun dialog yang konstruktif untuk menebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Soal yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana cara Anda merespon kritik atau perbedaan pendapat terkait dengan keyakinan agama Anda? Jawabannya, saya selalu siap menerima kritik dan perbedaan pendapat dengan sikap terbuka dan dewasa. Kritik dan konstruktif justru membantu saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Saya akan mendengarkan dengan baik, memahami sudut pandang orang lain, dan berusaha untuk menjelaskan keyakinan saya dengan cara yang santun dan rasional. Perbedaan pendapat bukan berarti permusuhan, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan memperluas pemahaman. Saya menghindari debat yang emosional dan tidak produktif. Soal yang keempat, pertanyaannya, berikan contoh konkret bagaimana cara Anda mempraktikkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, di sini sarannya jawaban kita harus spesifik dan personal. Misalnya, saya aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal saya, seperti acara Natal bersama, buka puasa bersama, atau kegiatan sosial lainnya. Saya juga berkomunikasi dan berteman dengan individu dari berbagai latar belakang agama dan selalu berusaha menghormati keyakinan mereka. Saya juga aktif mengkampanyekan nilai-nilai toleransi melalui media sosial dan lingkungan sekitar saya. Soal yang kelima, pertanyaannya, bagaimana peran keluarga dan lingkungan sekitar Anda dalam membentuk sikap moderat dan toleran? Jawabannya, keluarga dan lingkungan sekitar saya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap moderat dan toleran saya. Sejak kecil saya diajarkan untuk menghormati perbedaan dan menghargai setiap individu terlepas dari latar belakang agama dan keyakinannya. Keluarga saya selalu menekankan pentingnya hidup rukun dan berdampingan secara damai dengan sesama. Lingkungan sekitar saya yang majemuk juga memberikan kesempatan bagi saya untuk berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, sehingga membentuk pemahaman dan sikap toleransi yang lebih baik. Soal yang keenam, pertanyaannya, apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan tindakan intoleransi beragama dan bagaimana cara Anda meresponnya? Jawabannya, di sini sarannya jawaban kita harus jujur dan menggambarkan tindakan yang konstruktif. Contohnya, ya, saya pernah menyaksikan tindakan intoleransi berupa penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Sebagai respon, saya langsung melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang dan berusaha untuk mengimbanginya dengan menyebarkan pesan-pesan toleransi dan
perdamaian di platform yang sama. Saya juga berusaha untuk berdialog dengan individu yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian tersebut dengan harapan dapat mengubah persepsinya. Soal yang ke-7, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda peran pendidikan keagamaan dalam membentuk sikap moderasi dan toleransi? Jawabannya, pendidikan keagamaan yang moderat dan inklusif sangat penting untuk membentuk sikap moderasi dan toleransi. Pendidikan keagamaan seharusnya tidak hanya mengajarkan doktrin dan ritual keagamaan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Pendidikan keagamaan yang baik juga harus mengajarkan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap ajaran agama sendiri dan agama lain sehingga mampu menghindari interpretasi yang sempit dan ekstremis. Soal yang ke-8, pertanyaannya, apa kontribusi Anda dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Jawabannya, di sini disarankan jawaban kita harus spesifik dan menunjukkan partisipasi aktif. Contohnya, saya aktif terlibat dalam organisasi lintas agama di daerah saya, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bersama kelompok agama lain, mengajak teman-teman saya untuk saling menghormati dan memahami perbedaan, serta mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kerukunan antar umat beragama.